Baik, perkuliahan ini judulnya System Simulation and Modeling. Untuk session pertama, kita mulai dengan Introduction to Discrete Event Simulation. Slide yang digunakan untuk perkuliahan ini diadopsi dari buku berjudul Discrete Event System Simulation, edisi kelima, karangan Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson, dan David M. Nicol. Nah, hanya saja ada nanti tambahan dari SMI, BINUS. Jadi nanti ada yang bannernya banner BINUS begitu ya. Itu berarti ada bagian-bagian yang ditambahkan dari slide tersebut. Baik, kita langsung saja. Inilah bagian chapter pertama dari buku tersebut, Introduction to Simulation. Ya, dalam model simulasi begitu ya, kita akan mengenal dua kategori utama dari model simulasi, yaitu kategori yang namanya ini Discrete Event Simulation, ya, dan yang namanya Discrete Time Simulation. Perbedaan antara keduanya terletak pada trigger kapan kalkulasi dan analisa pada sistem dilakukan. Jadi antara keduanya ini, Discrete Event Simulation dan Discrete Time Simulation, perbedaannya adalah apa yang men-trigger perhitungan dan analisa dilakukan gitu ya. Nah, seperti namanya, kalau yang Discrete Event Simulations, perhitungan kalkulasi dan analisa itu dilakukan setiap ada perubahan event gitu ya. Sedangkan pada Discrete Time Simulation, ya, ini setiap ada perubahan waktu gitu ya. Nah, mungkin ya ini gambarnya contohnya. Kalau discrete event, ya misalkan kita mau mensimulasikan antrian begitu ya. Antrian itu kan akan, misalkan kita mau mengamati panjang antrian. Panjang antrian itu akan berubah jika ada yang masuk atau ada yang selesai mengantri keluar gitu ya. Itulah event itu yang akan merubah jumlah panjang antrean ketika kita mau mensimulasikan jumlah panjang antrean begitu ya. Nah, kalau discrete time itu artinya ya setiap satuan waktu kita mau lihat. Misalkan kalau di sini contohnya simulasi kerusakan mobil ya kalau terjadi tabrakan ya. Jadi dari waktu ke waktunya diamati. Ini kalau semakin waktunya dijalankan kan berarti tabrakannya semakin dalam begitu ya. Nah, itulah yang dicek untuk setiap satuan waktu berapa parah impact dari tabrakannya, misalkan seperti itu. Baik, di bahasan ini kita akan membahas basicnya dulu ya, mulai dari apa yang dimaksud dengan simulasi. Jadi simulasi itu sendiri bisa dikatakan adalah imitasi dari sistem atau proses yang ada di dunia nyata ya. Jadi berusaha menirukan apa yang ada di proses yang ada di kenyataannya begitu ya, atau sistem yang ada di kenyataannya. Nah, tentu simulasi ini akan menghasilkan yang namanya historical data ya, ataupun artificial historical data, karena dia sebenarnya mungkin tidak benar-benar terjadi seperti itu datanya, tapi karena disimulasikan kita punya data historis dari sistem tersebut. Nah, data tersebut nanti kita bisa amati dan kita gunakan untuk memahami karakteristik dari sistem. Jadi gitu ya. Nah, bisa untuk mengambil kesimpulan ini sistemnya seperti apa karakternya. Kemudian perilaku sebuah sistem itu kan nanti akan berevolusi
setiap waktunya. Kalau kita simulasikan misalkan 1 bulan, hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa. Nah, itu ya maksudnya berubah seiring berjalannya waktu. Nah, kita dapat mempelajarinya dengan model simulasi gitu. Nah, model ini sering digunakan atau sering perlu dibuat berdasarkan sejumlah asumsi gitu ya. Karena sistem itu kita agar dia bisa berjalan sesuai dengan sistem yang ada di dunia nyatanya, kita harus menggunakan beberapa asumsi, baik itu yang ditulis secara matematis berdasarkan logika atau simbol-simbol entitas begitu ya. Nah, setelah kita berhasil membuat simulasinya begitu, nah, kita bisa mengharapkan apa ya dari hasil simulasi. Nah, setelah kita berhasil memvalidasi model yang kita buat tersebut, simulasi ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk menganalisa gitu ya, analytical tools. Untuk apa? Untuk misalkan memprediksi apa efek dari suatu perubahan terhadap performa dari sistem gitu misalnya. Kemudian bisa juga ini memprediksi efek ya, memprediksi efek dari perubahan gitu ya. Nah, selain itu juga karena kita tahu kita sudah bisa memprediksi efeknya, kita juga bisa mendesain skenario ini dibandingkan dengan skenario ini mana yang lebih baik performanya begitu ya. Jadi memprediksi performa dari sistem baru misalkan seperti itu. Nah, seringkali sistem yang ada di lapangan itu atau real world system itu sangat kompleks begitu ya. Nah, sehingga agak sulit jika dicari solusinya berdasarkan persamaan matematis. Maka dari itu, jadi sering dibutuhkan bantuan dari yang namanya computer based simulation. Berikutnya kita akan membahas situasi di mana simulasi itu preferable untuk digunakan dan di mana situasi simulasi not preferable untuk digunakan begitu ya. Nah, pertama kita bisa lihat simulasi itu digunakan kapan baiknya berdasarkan tujuannya. Jadi berikut akan kita bahas beberapa tujuan digunakannya simulasi untuk pada suatu sistem begitu ya. Nah, yang pertama adalah simulasi itu digunakan untuk mempelajari dan bereksperimen dengan interaksi internal pada sistem yang kompleks gitu ya. Jadi mempelajari dan bereksperimen pada sistem internal yang kompleks itu tujuan simulasi. Nah, kemudian juga ada simulasi dapat digunakan untuk mempelajari perilaku sistem. Jadi perilaku sistem pada bahkan tahap sebelum sistem itu dibuat juga bisa gitu ya. Jadi ibaratnya kalau sebelum kita saya mau buat sistemnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana dia akan berjalan itu kita bisa simulasikan dulu. Nah, jadi bahkan sebelum ada sistemnya kita sudah bisa simulasikan. Termasuk juga simulasi itu juga bisa digunakan untuk mempelajari sejumlah alteration begitu ya, opsi-opsi. Misalkan kita membuat what if skenario terkait kalau realnya dia mau dibeginikan begitu, bagaimana efeknya gitu ya. Jadi sistem alteration itu juga menjadi bagian dari tujuan penggunaan simulasi. Nah, kemudian simulasi juga dapat digunakan untuk memverifikasi solusi analitik gitu ya. Jadi kita dapat hasil solusi analitiknya, kemudian kita verifikasi hasilnya dengan simulasi. Kemudian bereksperimen begitu ya, bereksperimen dengan desain baru, policy baru meskipun sebelum dia diimplementasikan.
Nah, itu juga dapat digunakan simulasi itu untuk menentukan kapabilitas mesin gitu ya, atau requirement dari resource yang kita butuhkan untuk kapabilitas yang berbeda. Misalkan, oh kalau saya mau perlu sistem saya bisa memproses sekian request begitu ya. Oh berarti dengan simulasi kita bisa mencek berapa kira-kira mesin yang dibutuhkan untuk melayani sekian request tersebut. Nah kemudian model-model simulasi juga bisa digunakan untuk training ataupun proses belajar mengajar gitu ya. Misalkan simulasi pesawat begitu, simulasi menerbangkan pesawat untuk pilot belajar begitu ya, bisa jadi. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita bisa menampilkan animasi terkait cara suatu sistem itu beroperasi. Jadi kalau ada visualisasinya akan lebih mudah dipahami sistemnya begitu ya. Nah, selain itu ya tentunya untuk memodelkan sistem yang kompleks, karena kita tahu sistem yang ada di sistem modern ya, terutama pabrik, organisasi jasa begitu ya, itu ada banyak variabel-variabel yang berinteraksi di internalnya begitu ya. Melalui simulasi kita bisa memodelkannya. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait situasi di mana situasi simulasi itu tidak disarankan untuk digunakan, ya, when not to use simulation. Jadi meskipun pada beberapa kasus simulasi itu membantu pengambilan keputusan gitu ya, ada beberapa kondisi di mana sebaiknya simulasi tidak disarankan. Aturan pertama itu mengatur bahwa simulasi seharusnya tidak digunakan ketika persoalan dapat diselesaikan dengan akal sehat atau common sense. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan aturan kedua, yaitu mengatakan bahwa simulasi semestinya tidak digunakan jika masalah dapat diselesaikan secara analitik dengan mudah gitu ya. Jadi kalau udah ada toolsnya atau common sense bisa digunakan untuk menyelesaikan, ya simulasi sebaiknya tidak perlu digunakan gitu ya. Langsung saja pakai tools yang sudah ada ini gitu ya. Contohnya mungkin sederhananya kita bisa contohkan begini. Katakan kita punya situasi di mana kita punya order 100 customer gitu ya. Customer per jamnya. Nah, kita punya resource atau pegawai gitu katakanlah ya. Satu pegawai itu bisa melayani 12 customer per jam gitu ya. 12 customer per jam. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa pegawai yang dibutuhkan untuk melayani semua customer ini dalam 1 jam gitu ya. Ya, caranya sederhana. Jumlah demand-nya dibagi kapasitas yang kita miliki. Nah, ini jumlahnya mungkin sekitar 8,3 gitu ya. Nah, kalau dibulatkan ya jadi 9. Karena pegawai kan tidak mungkin dalam bentuk pecahan gitu ya. Jadi yang sederhana seperti itu ya kita tidak perlu lakukan simulasi. Kemudian berikutnya, ketika situasi di mana akan lebih mudah dilakukan direct eksperimen gitu ya, maka mungkin simulasi tidak perlu atau tidak disarankan. Nah, ini biasanya perhitungannya sederhana ya. Kita melihatnya berdasarkan apa? Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi itu lebih besar daripada benefit yang bisa diberikan oleh simulasi tersebut. Nah, kalau situasinya seperti itu, ya sebaiknya simulasinya nggak perlu dijalankan gitu ya. Langsung saja ataupun kalau sistemnya terlalu mahal untuk saving yang tidak terlalu besar, ya nggak perlu sebaiknya melakukan simulasi untuk itu. Kemudian berikutnya
Oke, yang ini sebenarnya dua ini related ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu situasi di mana kita untuk melakukan simulasi itu akan butuh resource, waktu, gitu ya. Jadi bisa jadi simulasinya tidak sebentar. Studi untuk simulasi tersebut tidak sebentar. Kemudian apalagi kalau tidak ada data dan tidak ada estimasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi. Nah, ini dua kondisi yang tidak preferable untuk melakukan simulasi. Jadi kalau memang sebaiknya tidak ada resource, tidak ada waktu untuk melakukan simulasi, datanya tidak ada, estimasi untuk data tersebut juga tidak ada, ya sebaiknya tidak perlu dilakukan. Nah, kemudian hasil dari simulasi itu sebenarnya perlu ada personel yang melakukan verifikasi gitu ya. Untuk memverifikasi apakah model yang kita develop tersebut sudah bisa tidak diinterpretasikan sesuai dengan keadaan nyatanya. Nah, kalau tidak ada ini juga percuma, model simulasinya tidak ada yang bisa memverifikasi apakah benar-benar bisa dipakai gitu ya. Nah, kadang-kadang juga begini, ada situasi di mana manajer atau orang yang mengharapkan imbal dari simulasi ini berharap sangat-sangat tinggi sekali ya. Jadi istilahnya overestimate the power of simulation. Jadi dia simulasi itu juga terbatas kemampuannya. Jadi kalau misalkan ekspektasinya jauh melebihi apa yang bisa dilakukan oleh simulasi, ya sebaiknya disarankan tidak menggunakan simulasi karena bisa berbahaya gitu ya. Sudah spend besar biaya untuk melakukan simulasi, ternyata yang bisa digunakan itu tidak sebesar apa yang diekspektasikan. Nah, yang terakhir ini beberapa sistem terlalu kompleks begitu ya untuk disimulasikan. Nah, jadi kita juga harus melihat bagaimana seberapa besar skop sistem yang ingin kita simulasikan. Baik, berikutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari simulasi begitu ya. Nah, jadi simulasi ini seringkali menarik untuk klien karena simulasi dapat menyerupai begitu ya apa yang terjadi pada sistem sebenarnya. Nah, simulasi juga membuka kemungkinan kita untuk mendevelop sistem yang bahkan belum diimplementasikan begitu ya, atau sistem yang masih dalam fase desain. Nah, hal ini berbeda dengan model optimasi, di mana model simulasi itu istilahnya kita bisa bilang dia di run atau dijalankan, sedangkan model optimasi dia di solve gitu ya. Karena model optimasi itu biasanya memodelkan permasalahan dalam bentuk bisa minimasi atau maksimasi gitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan dengan melakukan penyelesaian model optimasi kita akan mendapatkan data terkait atau solusi terkait solusi permasalahan optimasinya. Sedangkan kalau pada model simulasi dengan kita menjalankan modelnya kita bisa mengamati atau menginterpretasi bagaimana sistemnya akan berjalan begitu ya. Oke. Berikutnya kita bisa melihat dari sini apa yang menjadi kelebihan model simulasi. Nah, model simulasi ini beberapa kelebihannya adalah yang pertama kemampuannya untuk mengeksplorasi kebijakan baru, prosedur operasi, aturan pengambilan keputusan, aliran informasi, prosedur organisasi, dan hal-hal lainnya. Ya, karena dia dapat dimodelkan tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan begitu ya. Kita bisa coba eksplorasi di situ menggunakan model simulasi. Nah, jadi pengujian juga bisa dilakukan, pengujian terhadap perangkat keras ya gitu ya, hardware atau sistem fisikal. Contohnya tadi
menguji bagaimana impact dari tabrakan mobil begitu ya, dengan desain-desain tertentu. Jadi tanpa harus secara aktual melakukan pengujian tersebut. Jadi masih bisa dilakukan di uji simulasinya begitu ya. Nah, kemudian juga simulasi bisa digunakan untuk menguji hipotesa begitu ya. Bagaimana sebuah fenomena begitu kita mau uji apakah fenomena ini benar-benar terjadi atau tidak, gitu ya. Kita bisa gunakan simulasi. Selain itu, simulasi juga bisa digunakan untuk melihat atau mempelajari, mempercepat melihat, oke, kalau fenomena ini terjadi dalam sekian puluh tahun begitu ya. Kita tidak perlu menunggu sekian puluh tahun, kita bisa simulasikan gitu. Kemudian ini lanjutannya ya, beberapa advantage-nya. Jadi dengan membuat simulasi dari suatu sistem, kita bisa memiliki wawasan mengenai variabel-variabel apa saja yang berinteraksi dalam sistem tersebut, gitu ya. Dan seberapa penting dia suatu variabel dalam sistem. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk ini sudah tadi menganalisa bottleneck, situasi di mana suatu proses itu bisa menjadi hal yang menghambat dalam sebuah sistem gitu ya. Jadi kita fokus, oke, ini yang menjadi penghambatnya kita coba perbaiki gitu ya. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan simulasi. Kemudian tentu karena kita membuat simulasinya, kita bisa memahami bagaimana suatu sistem itu bekerja begitu ya. Nah, ini sama dengan yang dijelaskan tadi, menguji skenario-skenario tertentu, what if tertentu yang bisa dijawab tanpa perlu mengimplementasikan model tersebut secara langsung gitu ya. Kemudian meskipun simulasi itu banyak kelebihannya, dia ada juga kekurangannya yang perlu dipikirkan begitu ya sebelum memutuskan untuk menggunakan simulasi. Nah, yang pertama adalah ini, tentu kalau membuat model simulasi itu perlu resource yang punya skill untuk melakukan simulasi. Jadi biasanya perlu training tertentu gitu ya. Kemudian hasil dari simulasi juga kadang-kadang sulit untuk kita interpretasikan gitu ya. Jadi perlu kemampuan tersendiri untuk melakukan hal ini. Nah, berikutnya kadang-kadang model simulasi ini juga tidak murah ya, dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun model tersebut juga bisa jadi cukup lama. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Simulasi ini kadang-kadang digunakan untuk mensimulasikan analytic solution begitu ya, dimana kadang-kadang kita juga perlu lihat kalau memang analytical solutionnya sudah ada ya sebaiknya dipakai saja ya analytical solution, tidak perlu menggunakan simulasi. Berikutnya adalah di area mana begitu simulasi ini bisa diimplementasikan. Nah, jadi untuk melihat application area-nya sebenarnya kita bisa melihat ya dari publikasi, dari studi kasus itu areanya sangat luas gitu ya. Nah, ini ini salah satu referensi ya. Ada namanya Winter Simulation Conference, silakan dicek. Di sana banyak sekali tersedia studi-studi yang menunjukkan bagaimana simulasi itu dilakukan dengan sangat baik dan teknologi terkini terkait aplikasi simulasi dan teorinya juga. Nah, di sana kita bisa lihat ada implementasinya di bidang manufacturing, construction and engineering, project management, military, logistic and supply chain and distribution, transportation, traffic simulation, business process, healthcare, computer and communication system. Nah, beberapa area yang juga menjadi tren bisa dilihat sering digunakan juga sekarang simulasi untuk melakukan risk analysis, menentukan pricing, menentukan bagaimana model insurance begitu ya. Call center analysis, large scale system, automated material handling itu juga banyak area aplikasi simulasi. Baik, berikutnya untuk kita
mampu memodelkan sistem, kita harus memahami dulu konsep dari sistem dan lingkungannya ya, atau sistem environment ya. Jadi kita di sini akan membahas konsep dari sistem dan sistem environment. Nah, apa itu sistem? Sistem itu diidentifikasikan sebagai satu kelompok objek gitu ya, yang digabungkan, satu kelompok objek yang bersama-sama begitu ya, yang memiliki interaksi secara reguler ataupun ketergantungan dalam memiliki interaksi ataupun ketergantungan satu sama lain dalam upaya mencapai satu tujuan tertentu. Jadi sistem itu pasti punya tujuan tertentu gitu ya. Kemudian di dalam sistem ada interaksi-interaksi yang saling berkaitan, interdependence ini berkaitan sebaiknya. Nah, contohnya sistem itu apa? Misalkan sistem produksi gitu ya. Dalam sistem produksi kita punya mesin, komponen-komponen, pekerja, kemudian operasi yang saling terkait begitu ya di assembly line. Untuk apa tujuannya? Kalau sistem produksi memproduksi mobil ya, tujuannya yang menghasilkan vehicle gitu ya. Kemudian selain komponen-komponen yang di dalamnya, sistem itu juga kadang-kadang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di luar daripada sistem. Nah, sesuatu yang di luar daripada sistem ini disebut dengan sistem environment. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu mendefinisikan dengan jelas mana yang menjadi batasan sistem dengan environment-nya begitu ya. Baik, berikutnya ini kita akan membahas apa saja sih yang menjadi komponen-komponen di dalam sistem gitu ya. Nah, ini adalah terminologi-terminologi yang kita perlu perkenalkan. Pertama ada namanya entity. Entity ini apa? Entity ini kalau bisa dibilang object of interest. Jadi mendefinisikan sebuah objek yang menjadi pusat perhatian atau perhatian yang penting di dalam sebuah sistem gitu ya. Kemudian entity ini punya namanya atribut. Atribut itu, nah di sini diistilahkan property of an entity. Jadi atribut-atribut atau karakteristik atau informasi yang melekat pada entity begitu ya. Nah, kemudian ada namanya activity. Activity itu merepresentasikan kalau di bahasa Indonesia ini aktivitas begitu ya. Aktivitas itu adalah ya kegiatan-kegiatan pada periode tertentu, pada waktu tertentu gitu ya, yang dilakukan oleh entity begitu ya, suatu entity. Nah, kemudian ada namanya state atau keadaan gitu ya, atau kondisi gitu. Nah, jadi state itu kondisi dari sesuatu begitu di dalam simulasi itu direpresentasikan dari variabel-variabel yang mendeskripsikan suatu sistem dalam suatu waktu gitu ya. Oke, saat ini sekarang kondisinya lagi idle atau tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, itu disebut state. Kemudian kondisi idle ini direpresentasikan oleh apa? Direpresentasikan oleh variabel-variabel misalkan tidak ada perubahan jumlah antrean gitu misalkan. Nah, itu idle gitu ya. Ataupun misalkan sekarang lagi state-nya lagi processing atau melakukan pemrosesan. Nah, misalkan berarti nanti ada progress yang berubah. Nah, jadi direpresentasikan oleh variabel namanya progress-nya berubah dari 0% menjadi 100% gitu ya. Itu artinya ada state yang berubah. Oke, berikutnya ada event. Event ini bisa dibilang sebagai peristiwa gitu ya, peristiwa di mana kita bisa lihat peristiwa yang instantaneous gitu, yang seketika, yang bisa merubah sistem state. Jadi
event ini yang akan merubah state gitu ya. Jadi dari idle untuk berubah menjadi processing, eventnya apa? Eventnya mungkin apa namanya, mesinnya sudah available, jadi dia bisa dari idle bisa processing, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kita sekarang kalau punya sistem bank gitu ya, sebuah bank. Nah, di bank itu apa yang menjadi object of interest? Bisa jadi, misalkan contohnya eh, pelanggan gitu ya. Pelanggan adalah entitas dari sistem bank gitu ya. Nah, pelanggan ini punya apa? Punya tabungan. Tabungan itu ada jumlahnya. Nah, itu disebut jumlah tabungan daripada pelanggan itu disebut atribut. Nah, aktivitasnya bisa jadi ya menabung, menarik uang begitu ya. Nah, kemudian ada state-nya misalkan, oke, saat ini dia sedang mengantre. Kemudian oke, saat ini dia sedang melakukan request. Oke, saat ini dia sudah selesai. Nah, itu state-nya. Event-eventnya ya tentu yang tadi ya, dari ngantre mau processing, apa eventnya? Yaitu mungkin ada si kasir yang sudah idle, maka antrenya berubah menjadi ada event perubahan dari antre menjadi melakukan order gitu ya. Order artinya mau nabung atau mau narik uang gitu ke kasir. Oke, gitu kira-kira. Kita lanjutkan. Baik, ini juga satu contoh saja ya. Sistem antrean di kasir gitu ya. Entitasnya apa? Entitasnya ada orang yang mengantre. Orang ini ada ID-nya, umurnya, person saving ini mungkin jumlah tabungannya gitu ya. Eventnya apa? Eventnya oke, ada orang datang gitu misalkan. Kemudian setelah dia datang, ya kalau dia datang dia mengantre begitu ya. Gitu. Kemudian dari dia datang, kemudian dia pindah ke teller. Jadi sudah selesai ngantre, masuk ke teller. Jadi misalkan dia sudah di ujung antrean. Kemudian setelah selesai dia akan meninggalkan teller gitu ya. Nah, ini event-eventnya. Nah, ketika mengantre gitu ya, berarti ini ada misalkan kalau digambarkan, nah ini ada orang yang ngantre gitu. Nah, di sini ada tellernya. Ada dua misalkan. Oke, yang satu mesin ini misalkan. Berarti yang di sini state-nya adalah si tellernya busy state-nya. Karena sudah ada orang yang sedang di processing gitu ya di sini ya. Nah, sedangkan yang ini masih idle. Nah, kemudian ada event. Event ini yang akan merubah state ini ya. Event yang di sini dari idle menjadi busy karena apa? Karena yang ada antrian berikutnya yang menuju ke sini. Nah, di sini dia memproses, sekarang yang teller kedua memproses, maka state-nya berubah dari idle menjadi busy. Gitu. Nah, bisa juga gini, kalau dari yang busy ini menjadi idle, bagaimana caranya? Nah, tadi kan ada person yang sekarang diproses di teller gitu ya. Katakan person ini sudah selesai diproses ya. Nah, selesai gitu ya. Saat dia meninggalkan antrean. Jadi person leave the teller. Nah, jadi busy ini berubah sekarang. Jadi busy ya. Tadi kan busy, sekarang jadi idle. Nah, kalau dia sudah idle, baru ini masuk ke sini lagi. Ya, event yang lagi tadi di trigger ya. Move to teller lagi. Dari idle lagi jadi busy. Nah, seperti itu kira-kira contoh antrean. Simulasi dari sistem antrean tersebut. Oke, berikutnya kita bicara dua kategori dari sistem simulasi ya. Ada yang namanya sistem simulasi discrete, ada yang continuous begitu ya. Jadi pada dasarnya sistem discrete ini perubahan state-nya, ya, state variables-nya itu berubah hanya ketika discrete time gitu ya. Artinya pada waktu-waktu tertentu gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan yang tadi ya, perubahan jumlah antrean gitu ya. Jumlah antrean itu berubah kapan? Tidak setiap waktu dia berubah. Tapi ketika ada antrean baru yang masuk gitu ya.
Jadi tambah panjang antreannya, atau ketika dia selesai selesai melakukan antrean, sudah diproses jadi antreannya berkurang. Jadi tidak setiap satuan waktu. Nah, itulah disebut dengan discrete. Kebalikannya, ada namanya continuous system, di mana state variabelnya itu berubah setiap satuan waktu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita mau mensimulasikan aliran air gitu ya di bendungan. Jadi setiap satuan waktu alirannya berubah posisinya kan. Tidak nunggu ada air masuk baru dia berubah, tidak. Dia setiap saat akan berubah. Nah, untuk yang discrete itu penggambarannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi setiap satuan waktu ini variabel yang diamati, oke, pada waktu tertentu di sini berubah variabelnya. Waktu di sini berubah variabelnya gitu. Nah, kalau di continuous system itu yang ini. Dia setiap satuan waktu dia akan berubah nilainya gitu. Berikutnya kita bicara ada yang namanya model dari sebuah sistem gitu ya. Jadi model itu sering digunakan untuk mempelajari dari sistem. Jadi kita buat modelnya gitu ya. Jadi kita buat modelnya, kita mau pelajari. Nah, jadi kita bisa bilang model itu apa? Representasi dari sistem. Dengan tujuan ya kita mau mempelajari dari sistem tersebut. Nah, karena kita sering kali gini, kita tidak membutuhkan kita hanya berfokus pada bagian-bagian tertentu dari sistem. Jadi seringkali kita melakukan simplifikasi, begitu ya, simplifikasi dari sistem. Untuk di modelnya itu kita menggunakan simplifikasinya, penyederhanaannya, gitu ya. Tapi penyederhanaan ini juga harus sedemikian hingga detail dari model tersebut tidak menghilangkan kemampuan kita untuk melakukan pengambilan kesimpulan begitu ya terkait apakah sistem tersebut artinya gini sederhananya masih merepresentasikan sistem yang sebenarnya sehingga kita bisa masih mengambil kesimpulan kalau kita melakukan simulasi pada model tersebut gitu. Jadi ya pada intinya model itu akan berisi hanya komponen-komponen tertentu yang relevan bagi hal yang kita pelajari dari sebuah sistem. Baik, berikutnya kita akan membahas pengelompokan dari model atau tipe-tipe dari model, gitu ya. Tipe-tipe dari model, kita bisa kalau secara yang lebih bigger picture ya bisa ada model matematis, ada model fisikal. Model fisikal ini misalkan contohnya bentuk nyatanya gitu ya, mock up-nya. Misalkan kalau kita bikin gedung gitu ya, kita bikin kayak mock up-nya gitu ya. Jadi anak-anak arsitek nih biasanya bikin mock up dari sebuah bangunan yang ingin dibuat gitu ya. Kadang meskipun sudah ada 3D-nya, mereka kadang-kadang ada tugas untuk bikin mock up-nya. Nah, di sini yang kita pelajari adalah model matematis. Mana model matematis ini menggunakan simbol seperti notasi dan mathematical equation untuk merepresentasikan suatu sistem. Simulasi sendiri kalau bisa dibilang dia bagian dari model matematis. Meskipun kita sering lihat kita kalau pakai tool simulasi kadang-kadang kita tidak melihat model matematis di dalamnya gitu ya. Tapi sebenarnya simulasi itu bisa digolongkan sebagai model matematis karena banyak hal-hal di dalam simulasi itu direpresentasikan dalam bentuk matematis. Misalkan memodelkan distribusi arrival time gitu ya. Nah, kan itu ada formula matematisnya. Tapi di aplikasi mungkin tidak perlu dilihat, kita tinggal klik aja pakai gitu ya. Oke, berikutnya model simulasi ini lebih detail, kita bisa bagi lagi kategorinya gitu ya. Ada yang namanya model statis, ada yang namanya model dinamis. Oke, statis atau dinamis ini dilihat dari apa ya? Dilihat dari
gininya, apa namanya, seberapa satuan waktu yang dia modelkan begitu ya. Jadi kalau hanya pada satu satuan waktu, nah model statik ini sering juga disebut dengan model Monte Carlo gitu ya, merepresentasikan sistem pada suatu waktu tertentu. Nah, kalau dinamis, ini artinya kita akan merepresentasikan sistem itu pada rentang waktu tertentu. Misalkan, oke, kita mau mensimulasikan bank dari jam 9 sampai jam 4. Nah, di dalam 9 sampai jam 4 ini, kan ada banyak interaksi yang saling terjadi gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan model dinamis. Gitu. Kemudian berikutnya ada namanya deterministik atau stokastik gitu ya. Nah, ini berdasarkan variabel ya, variabel atau input variabel lah bisa dibilang. Input variabel yang digunakan dalam model simulasi. Kalau input variabelnya itu tanpa menggunakan variabel random, nanti kita akan belajar variabel random itu seperti apa. Jadi sudah ditentukan lah intinya kalau sederhana ya. Oke, kita tahu jam 9 datangnya 10 orang, jam 11 datangnya 15 orang. Nah, itu sudah ditentukan sebelumnya, tidak ada randomnya, itu disebut deterministik. Nah, kalau dia menggunakan variabel random, misalkan jam 9 mungkin terdistribusi normal antara dengan rata-rata 10 gitu ya. Artinya bisa lebih dari 10, kurang dari 10. Nah, itu disebut dengan model stokastik gitu ya. Oke, berikutnya ada yang tadi ya sama ya, discrete atau continuous. Nah, sekarang kita di mata kuliah ini apa yang kita fokuskan gitu ya. Kita akan fokus pada model yang sifatnya discrete, dynamic, dan dia stokastik gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kita sudah masuk bagian akhir. Di sini dikatakan bahwa di buku yang kita gunakan sebagai referensi ini, model yang kita pelajari adalah Discrete Event System Simulation. Seperti yang dijelaskan tadi ya, simulasi itu, model simulasi itu dianalisanya menggunakan numerical method. Jadi dia di running itu kita lihat perubahan secara numerik begitu ya. Jumlah misalkan antreannya jadi dari 5 jadi 10, turun jadi 6 begitu misalkan. Dia tidak menggunakan pendekatan analitik gitu ya. Jadi meskipun ya kita bisa juga menggunakan setelah kita punya analitiknya kita simulasikan, itu juga bisa terjadi. Nah, sekarang maksudnya model analitik di sini adalah kita menggunakan pendekatan matematis gitu ya untuk memperoleh solusi dari model permasalahan yang kita amati tersebut. Jadi model analitik itu ya seperti tadi ya, dia solve the model. Jadi dia akan menghasilkan sebuah solusi yang kita bisa gunakan gitu ya. Kemudian kalau model numerik, dia solvingnya menggunakan prosedur tertentu. Jadi apa namanya, kita bisa melihat perubahan jumlahnya begitu ya. Oke. Jadi dia itu kalau model numerik ini yang ini yang disebut tadi, dia di running instead of di solving begitu ya. Nanti baru kita lihat bagaimana perubahan variabelnya. Oke, nah berikutnya ini ada langkah-langkah yang kita akan lewati kalau kita menggunakan sistem simulasi gitu ya. Kita membuat studi menggunakan simulasi. Langkah-langkahnya pertama tentu kita akan ini ya, pertama kita akan melakukan formulasi dari model yang kita sistem yang ingin kita modelkan. Kemudian kita melakukan setting apa yang menjadi tujuan. Kemudian secara umum desainnya seperti apa, variabel-variabel yang ingin diamati apa saja. Oke. 1 dan 2 ini tahap sebelum ya preparation lah kalau bisa dibilang. Kemudian baru kita bangun modelnya.
Jadi kita model conceptualization. Kemudian ya ini bagian ini disebut sebagai model building gitu ya. Nah, bagian inilah yang nanti kita akan bahas lebih dalam di perkuliahan ini. Model conceptualization itu ada step-stepnya ya. Model conceptualization kita buat konsepnya, kemudian secara paralel kita juga kumpulkan datanya. Dari data yang kita peroleh, kita masukkan ke model yang kita sudah buat, maka kita punya model yang bisa disimulasikan. Setelah kita bisa jalankan model tersebut, kita perlu verifikasi. Verifikasi ini bagaimana artinya? Ya melihat apakah model ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Misalkan kalau dia ada yang nambah masuk ke antrean, ya antreannya harusnya bertambah. Ada yang sudah selesai di proses di antrean, antreannya harusnya berkurang. Nah, itu model verifikasi. Kalau dia sudah berhasil kita verifikasi, kita validasi. Nah, validasi ini apa? Membandingkan dengan model di keadaan sebenarnya ataupun melakukan pengecekan apakah model ini sudah merepresentasikan real system atau belum. Namanya juga simulasi kan. Kalau dia belum bisa merepresentasikan, ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari model yang kita buat. Barulah setelah kita sudah punya model yang valid, baru kita boleh melakukan desain eksperimen. Misalkan melakukan analisa kalau variabel ini ditambah, variabel ini dikurang, skenario 1, skenario 2, ini masuknya di experimental design. Setelah itu baru kita running gitu ya, production run and analysis. Jadi kita running masing-masing skenario. Kalau kita merasa masih belum cukup data yang kita butuhkan, ya kita running lagi. Kalau enggak, mungkin apakah sudah cukup secara desainnya atau ada skenario-skenario lainnya. Kalau tidak, ya baru kita bikin laporannya. Dari laporannya baru kalau misalkan memang mau diimplementasikan model ini, ya bisa dibawa ke dunia nyatanya begitu ya. Ya, ini penjelasannya hampir sama dengan yang tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian bagian pertama. Selamat belajar.